Oke, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita akan mempelajari materi apa sih peran dan fungsi dari tour guide itu. Jadi mungkin bisa kita mulai ya. Oke, saya akan share screen. Nah, jadi di sini yang pertama memahami peran dan tugas tour guide ya. Jadi apa sih pengertian tour guide sendiri itu? Pengertian tour guide itu seseorang yang mendampingi wisatawan dan memberikan informasi tentang destinasi wisata. Jadi mereka tidak hanya memandu, tetapi juga memberikan informasi-informasi yang tersedia dan tentunya juga tidak asal ya, karena mereka sudah mempelajarinya sebelumnya. Dan juga tour guide ini menjadi penghubung wisatawan dengan budaya lokal, sejarah, dan masyarakat lokal. Jadi profesi ini membutuhkan kemampuan communication, pengetahuan yang luas, dan yang pasti sikap profesional dalam melayani wisatawan. Nah, lanjut ke slide selanjutnya yaitu peran tour guide. Nah, beberapa peran tour guide ini yaitu sebagai pendamping wisatawan, sebagai pengatur perjalanan, dan sebagai wakil destinasi. Untuk slide selanjutnya yaitu eh, mana? Peran tour guide ya. Jadi profesi pemandu wisata ini memiliki peran yang sangat penting, eh, termasuk dalam industri pariwisata. Jadi seorang pemandu tidak hanya bertugas menemani wisatawan, dan menemani wisatawan saja, tetapi juga memastikan perjalanannya berjalan lancar, nyaman, aman, dan berkesan. Seperti yang saya katakan, peran tour guide sebagai pendamping, pengatur perjalanan, dan sebagai wakil destinasi. Oke, mungkin bisa kita lihat dalam gambar yang pertama, yaitu tour guide sebagai pendamping wisatawan. Jadi di sini mereka membantu wisatawan untuk memahami rute perjalanan, memberikan informasi mengenai objek-objek wisata. Jadi, jika ada objek yang kurang jelas, mereka akan menjelaskan dan wisatawan bisa bertanya kepada tour guide atau pendamping mereka, serta membantu wisatawan ketika mengalami kesulitan dalam perjalanan. Misal mereka sedang mencari toilet dan tidak menemukan, mereka bisa saja bertanya kepada tour guide dan mereka akan mengarahkan. Jadi sikap ramah dan komunikatif menjadi kunci utama agar wisatawan merasa nyaman. Jadi tour guide pun tidak bisa semena-mena untuk menjawab ataupun mendampingi mereka. Lalu untuk slide selanjutnya ada gambar kedua yaitu sebagai pengatur perjalanan ya di sini. Seorang pemandu harus mampu mengatur perjalanan di sini dimaksud jadwal perjalanan mereka, mengatur waktu, kunjungan mereka sesuai itinerary atau tidak, bekerja sama dengan pihak biro perjalanan maupun destinasi agar kegiatan mereka berjalan lancar. Jadi tidak menumpuk di satu tempat saja. Jadi bisa dipastikan seorang tour guide ini mengaturlah agar perjalanan ini tidak terhambat di suatu destinasi. Jadi mereka sudah mematok dalam itinerary bahwa di destinasi A berapa jam dan di destinasi B berapa jam. Jika sudah jamnya terpenuhi di destinasi A, maka mereka akan mengingatkan wisatawan untuk segera bersiap dan berpindah ke destinasi B. Lalu untuk slide selanjutnya bisa dilihat ada bapak-bapak memakai pakaian adat Bali dan dia sebagai tour guide yang di sini sebagai wakil destinasi wisata bisa dibilang. Kenapa bisa dikatakan begitu sebagai wakil destinasi wisata? Karena mereka berperilaku, berbicara, dan pelayanan seorang pemandu mencerminkan citra daerah mereka. Jadi mereka mengenalkan, misal contoh di sini ya, ini kan pakaian adat Bali. Jadi mereka mengenalkan secara tidak sengaja mengenalkan budaya Bali mereka yaitu seperti pakaian adatnya, cara berbicara, gaya berbicara, dan bagaimana mereka memandunya. Karena bisa dibilang itu ciri khas di mana eh, emang pemandu dari Bali tidak bisa disamakan dengan pemandu yang ada di Jawa atau bisa dikatakan itu seperti logat saja. Logat Bali dan logat Jawa itu sudah jelas berbeda.
dikatakan seperti itu, seorang pemandu wisata harus memiliki pengetahuan budaya juga, sopan santun dan kemampuan memberikan kesan positif kepada wisatawan. Jadi dari ketiga peran tersebut dapat disimpulkan bahwa pemandu wisata merupakan ujung tombak dari pelayanan karena itu menjadi penghubung antara wisatawan dan destinasi wisata. Jika terjadi miskom saja, itu bisa berakibat fatal ya. Lalu fungsi guide ini kita merangkumnya. Fungsi utamanya yaitu memastikan kegiatan berjalan dengan lancar baik tanpa adanya hambatan. Nah, ada faktor pendukung lainnya yaitu memberikan penjelasan tentang objek wisata, membantu kebutuhan wisatawan, menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan, mengatur waktu perjalanan, dan menjadi wakil citra destinasi wisata. Nah, guide ini membantu kita menjelaskan mengenai objek wisata, seperti yang dikatakan, pemandu wisata atau tour guide ini harus memiliki wawasan yang luas tentang kawasan yang mereka guidein atau mereka pegang. Jadi agar tidak miskom antara pengetahuan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan. Dan yang pasti menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan karena mereka sudah tahu pasti apa saja yang diperbolehkan di kawasan tersebut dan yang tidak diperbolehkan. Lalu ada tanggung jawab guide, ya ini guide bertanggung jawab atas kenyamanan, keselamatan, eh, time management, menjaga sifat profesional yang baik, serta membantu menyelesaikan masalah jika emang ada masalah yang terjadi di saat perjalanan selama wisata. Contohnya semisal kita sedang berwisata ke daerah A nih, terus tiba-tiba hujan di daerah B dan sa- yang faktor cuaca memang tidak bisa kita hindari, maka sebaiknya bagaimana? Apakah dibatalkan untuk perjalanan ke tempat wisata B atau kita mengganti ke destinasi yang lainnya? Itu harus bisa diselesaikan oleh guide. Jadi tanggung jawab sepenuhnya ada di guide karena mereka menentukan. Tapi itu juga harus atas dasar dari wisatawan. Semisal wisatawan emang masih bisa memungkinkan untuk ke sana dan wisatawan mengiyakan untuk ke sana, maka itu bisa saja kita ke sana tanpa harus mengganti destinasi wisatanya. Nah, mungkin untuk slide yang selanjutnya ini bisa kita dibacakan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin Mas Abil bisa menjelaskan. Oke, teman-teman semua, melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh dosen yang tadi. Berikutnya kita akan lanjut ke materi yaitu sikap yang harus dimiliki sebagai seorang guide itu apa? Jadi teman-teman seorang guide itu harus memiliki sikap yang baik agar wisatawannya merasa nyaman. Sikap disiplin, ramah, dan percaya diri juga sangat penting karena guide akan menjadi pusat perhatian selama perjalanan wisata. Beberapa poin yang penting dimiliki oleh guide yaitu adalah disiplin, tentunya karena harus rapi, komunikatif, karena seorang guide harus berinteraksi langsung dengan seorang wisatawan, juga percaya diri karena akan membawa kelompok wisatawan yang tidak sedikit. Lalu bertanggung jawab dengan apa yang telah di guidingnya dan berpenampilan rapi agar seorang wisatawan tetap menilai seorang guide itu merasa bagus dari segi fashionnya. Jadi wisatawan akan nyaman dan betah selama perjalanan berlangsung. Lanjut ke materi berikutnya yaitu ada keterampilan guide. Jadi guide itu memerlukan keterampilan komunikasi yang agar informasi yang dapat disampaikan dengan jelas. Selain itu, kemampuan bahasa asing juga kepemimpinan dan pengetahuan mengenai destinasi wisata menjadi nilai penting dalam profesi guide. Jadi skill yang diperlukan oleh seorang guide itu adalah public speaking tentunya karena seorang guide itu akan berkomunikasi langsung dengan seorang wisatawan dalam jumlah yang kelompok yang banyak, tidak sedikit. Bahasa asing itu adalah skill yang wajib juga karena kalau nantinya guide dapat kelompok wisatawan dari turis asing, maka seorang guide harus bisa membawa suasana yang baik. Juga ada leadership karena seorang guide
selama perjalanan akan menjadi pemimpin, ada problem solving jika terjadi masalah saat berkunjungan, dan juga pengetahuan tentang destinasi yang dikunjungi. Mungkin lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada kesimpulan di sini. Jadi pemandu wisata memiliki peran penting dalam kegiatan pariwisata karena bertugas mendampingi, memberikan informasi, serta menjaga kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Guide juga berfungsi sebagai penghubung antara wisatawan dengan destinasi wisatawan maupun budaya lokal. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guide harus memiliki sikap profesional, kemampuan komunikasi yang baik, serta rasa tanggung jawab yang tinggi agar perjalanan wisata berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seorang wisatawan. Jadi nanti seorang wisatawan saat di-guiding oleh orang tertentu, kalau selama di perjalanannya nyaman, aman, dan tentram juga, maka seorang wisatawan akan menilai seorang guide itu bagus dan akan kembali ke destinasi tersebut, tidak akan kapok jadinya. Lanjut, di sini kita sudah mempersiapkan sebuah latihan soal. Nanti teman-teman bisa scan barcode-nya, nanti soalnya keluar yang telah kita buat. Nanti teman-teman bisa isi soal yang kita buat. Lanjut, yang ada study case. Sebelum kuliah ini berakhir, kita pastinya taruh studi case, yang dimana sebuah rombongan wisata dari Jakarta melakukan perjalanan wisata ke kawasan Gunung Merapi menggunakan layanan Jeep Tour. Dalam perjalanan, beberapa wisatawan merasa kecewa karena tour guide-nya kurang komunikatif, tidak menjelaskan informasi destinasi dengan jelas, dan kurang sigap saat terjadi perubahan cuaca mendadak. Selain itu, jadwal perjalanan menjadi terlambat karena guide kurang mampu mengatur waktu perjalanan dengan baik. Di sini ada 5 permasalahannya. Yang pertama adalah kurangnya kemampuan komunikasi guide. Yang kedua ada guide kurang menguasai informasi tentang destinasi yang akan dikunjungi. Dan yang ketiga adalah manajemen waktu perjalanan tidak berjalan dengan baik. Yang keempat itu adalah kurangnya kemampuan problem solving saat kondisi darurat. Dan yang terakhir adalah menurunnya kepuasan wisatawan terhadap pelayanan wisata. Ini study case-nya. Nanti teman-teman bisa berikan solusi dari kelima permasalahan tersebut, apa saja yang harus dilakukan seorang guide dalam melakukan perjalanan dan saat ada permasalahan seperti ini. Nanti teman-teman bisa jawab solusinya apa saja. Mungkin slide berikutnya adalah penutup. Jadi perkuliahan kali ini kita telah selesai. Jangan lupa soal yang dari barcode tadi dikerjakan, itu akan menjadi poin plus, dan juga ada study case yang harus kalian eh, solusinya dicari untuk minggu depan. Mungkin ini ada referensi yang kita buat. Ya, mungkin segitu saja penyampaian materi dari saya dan Raffi kali ini. Kita sampai berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.